Yang jelas minggu depan kita udah harus kuis lagi, ya siap-siap kuis untuk nilai UTS on the way ya. Saya sudah sempatkan mengoreksi anak kelas pagi yang di kelas video control system, tapi yang kelas malam nih memang masih belum sempat ya. Tapi saya optimis lah minggu depan udah bisa ya. Untuk soal sudah kita bahas semua ya, jadi jangan sampai Anda lakukan kesalahan lagi. Kesalahan yang sama. Coba saling share dengan teman-teman kalau ada jawaban, kunci jawaban yang sudah saya berikan. Ya. Betul ya, semua sudah saya diskusikan ya. Untuk feedback control UTS. Sudah Pak, minggu kemarin Pak. Ya, sudah ya. Bagus, makasih. Kedengaran suaranya kecil. Udahlah itu aja. Ya. Kemudian cek, oke. Sekarang kita belajar mengenai lecture 8 ya, misalnya ada kelapa ya. Kita udah tahu selama ini kestabilan ditentukan oleh akar-akar dari penyebut, akar-akar dari fungsi transfer bagian penyebut ya. Kalau akar-akarnya berada di sebelah kanan, dia akan tidak stabil ya, karena pangkat eksponennya menjadi sangat positif ya, jadi besar. Pangkat positif waktu bertambah dia akan semakin besar. Tapi kalau pangkat minus ya, bilangan real negatif, dia akan makin lama makin kecil ya. Sehingga kalau diberikan impuls, apa lagi nih, kenapa nggak bisa langsung bagus-bagus saja? Ya Tuhan.
Kenapa bisa hilang nama saya dari sini ya? Bentar. Aneh banget. Aduh, ampun. Cek, cek. Ya, Pak. Sekarang malah luar biasa, entah apa yang terjadi. Setiap kali mengajar online, jadi lambat. Eh, ini apa-apaan ini? Waduh, waduh. Aduh, gila banget. Ini saya nggak ngerti loh. Aduh, kenapa begini ya? Apa yang terjadi nih? Ya, view, kenapa nggak kelihatan apa-apa ya? Slide master, view. This is very, my goodness. Kelihatan apa-apa.
Mungkin banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang, Sir. Aduh. Ini luar biasa benernya. Apa di restart dulu kali Pak? Begini, pakai ini. Ya enggak, saya restart ya, tunggu sebentar ya. Mohon ditunggu bentar. Pak, bisa buka Task Manager, Pak Sir. Buka Task Manager, mungkin aplikasinya banyak yang lagi berjalan bersamaan. Udah keburu pencet restart tadi Mas. Ya, baik, sudah mendingan sekarang. Ya, buka ya. Saya tutup aja nih. Oke. Posisi akar ya, kita udah belajar mengenai posisi akar, harus berada di sebelah kanan sumbu. Dan sekarang ada metode yang kita pelajari namanya metode root locus. Ya, root locus design method, dari namanya locus itu tempat, ya, lokasi, lokal, locus lokasi itu bahasa Yunani, root itu ya akar, tempat akar. Jadi kita bisa gambar lintasan tempat akar, kemana jalannya, dan kita kemudian bisa tentukan kapan dia stabil dan tidak stabil. Begitu dia menyeberang dari sebelah kiri ke sebelah kanan, itu tandanya dia tidak stabil lagi. Dan kalau tidak stabil berarti harus dihindari. Ya. Kestabilan itu dituju ya, kalau tidak stabil dihindari. Gitu. Seperti itu ya kira-kira ya biasanya ya. Kalau kita bekerja ya. Ya, jadi intinya cari tempat dari, semua aman ya, Anda bisa dengar ya. Cari tempat, my goodness.
Ini bukan apa-apa ya, laptop saya ini relatif baik di laptopnya. Apa sih? Kali cek, aduh ampun. Terdengar, Sir. Terdengar Dengar, ya? Pak. Ya. Terdengar. Oke, ya internet mestinya, bukan laptopnya. Ya, saya beli di toko resmi soalnya. Ya, kemudian ya kita lihatlah ya. Stabilitas dan sifat dari sistem ya, apakah dia bergelombang atau apakah dia zeta-nya tinggi, zeta-nya zeta Anda sudah tahu ya, damping rasionya besar kecil, atau frekuensi naturalnya omega n-nya besar kecil ya, atau k, atau tau konstanta waktu, ada waktu tertentu, itu tergantung dari lokasi ya, dari lokasinya ya, lokasi sistem. G1 bisa tidak stabil ya, tapi kalau susut digabungkan jadi sistem dengan feedback, harapannya bisa distabilkan ya. Orang bisa aja tidak bisa kalau dia sendiri tidak bisa dikontrol, tapi kalau pengontrol yang baik atau atasan yang baik, dia akan bisa mengontrol bawahannya, kira-kira gitulah ya. Semua yang tidak bisa tidak stabil harus bisa dikendalikan menjadi stabil ya. Itu yang lebih penting daripada apakah sistem itu stabil atau tidak. Kalau sudah dikoneksi ke feedback, kemudian sistemnya bisa stabil, nah itu yang paling bagus ya. Sesudah dia menjadi closed loop begini ya, G1 per 1 tambah G1 G2, ini yang diharapkan jadi stabil. Dan yang paling penting adalah di sini ya, akar dari penyebut ya. Kita harus tahu posisi dari akar dari penyebut kalau ada variabel yang diubah-ubah. Umumnya variabel yang diubah adalah variabel penguatan ya, gain atau K. Ya, itulah yang akan diubah nanti di root locus ini. Gain diubah, kemudian kita lihat lintasan dari akar-akar itu apakah menjadi membuat sistem stabil atau tidak stabil. Ya. Kalau sistemnya sudah berorde tinggi, orde 5, orde 6, udah jauh dari yang seperti biasa kita lihat ya. Sistem orde 2 kan bisa kelihatan zeta, omega n, positif, negatif ya. Dengan root kriteria bisa terdeteksi apakah stabil atau tidak. Kalau dia sudah orde tinggi, akan sulit dan lebih baik dicari dengan cara lain ya. Apakah dia stabil atau tidak. Ya. Inilah dia yang kita gunakan ya. Kalau G1 itu dinyatakan dalam K kali B per A, B itu apapun sebarang penyebut, A itu sebarang B sembarang pembilang, A sembarang penyebut ya. K itu adalah gainnya ya, penguatan ya, energi yang diberikan, penguatan atau amplifikasi. Nanti begitu dikoneksi, apakah ada pengaruh K terhadap stabilitas? Begitu sih ya. Ini halamannya ada 58 kalau Anda lihat ya nanti di slide-nya, dan ini butuh banyak latihan ya, jadi perlu peningkatan lagi dari Anda yang masih belum bagus nilainya ya. Minggu depan udah ketahuan nilainya semoga ya. Kita lihat contohnya ini ya, nggak usah saya berikan dulu ya. Kalau Anda masih bermasalah untuk mencari fungsi transfernya, repot ya. Irfan, ada Irfan. Ada Irfan? Cek. Irfan tidak ada. Siapa yang bisa cari fungsi transfer? Bowo coba. Bowo udah tahu. Bowo kedengaran suaranya. Oke. Siapa yang Hadir, Sir, hadir. ya, udah hadir udah ya. Oke. Oh, hadir. Kemudian sini Habib. Habib. Ya. Siapa yang bisa menentukan fungsi transfer ini? Yang sudah yakin nggak usah jawab dulu, coba cari dan kesempatan kalau yang tidak tahu.
YS per RS, Pak. Sama dengan K per apa ya? Fungsi transfernya apa? YS per RS? K per S kuadrat tambah S tambah K, bukan? Ya, kalau nggak tahu ini ya udah. Ya Tuhan, kenapa sih internet nggak bisa bagus aja tiap hari? Ini kenapa hang begini terus? Ya. Apa penyebabnya ini? Luar biasa. Tadi saya tanya, ya Tuhan, kadang-kadang udah habis juga energi untuk begini ya. Untuk begini aja nggak bisa. Aduh, ampun, bener-bener deh. Sekarang kemana lagi mau sih? Siapa tadi yang menjawab itu? Begini nasib ini. Bimo, Pak, Bimo. Ya, Bimo, tadi jawabannya begitu ya. Jawabannya kelihatannya betul ya, Arya Bimo hadir. Oke, jawabannya ini. Ya, saya klik sekali, sebenarnya ada jawabannya. Cuma Anda yang diam ya, udahlah. Ya, mau gimana ya. Nggak ada usaha. Ya. Skor tambah S tambah K. Sekarang kalau kita lihat akar-akar dari persamaan ini ternyata adalah tergantung dari kimus ABC untuk mencari akar dari persamaan kuadrat. Ya, fisika 1 udah sering kita belajar itu ya. Minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ya. Oke. Inilah dia kalau kita bikin akarnya. Ya, minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ya. Nah, sekarang kalau K-nya berubah dari 0 ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke angka tak terhingga, ini bisa berubah harganya. Ya. Kalau pada saat K sama dengan 0, akar dari 1 kurang 4 kali 0, berarti akar 1. Minus 1 tambah kurang akar 1 per 2. Tapi kalau K-nya tiba-tiba jadi 10, gimana caranya? 1 kurang 40. Akar negatif ada? Akar bilangan negatif apakah ada atau tidak? Ini gak ada yang jawab, tenang semua seperti menginginkan cipta nih. Ada yang tahu jawabannya akar negatif gimana? Akar minus 39. Ya, kan 1 dikurang 4 kali 10. Akar minus 39. Ada yang tahu? Bilangan termasuk yang imajiner bukan, Chef? Ya, bilangan imajiner. Ya. Betul tuh, ya, bilangan imajiner. Akar negatif itu dikalikan bilangan imajiner kali akar dari bilangan positifnya. Misalnya akar dari minus 4 sama dengan J2. J itu menunjukkan bahwa sebenarnya itu dari akar dari bilangan negatif. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau digambar kira-kira begini nih ya. Ini ada J-nya. Kalau dia masih di antara 0 sampai 1/4, ini masih positif atau 0. Ini sejelek-jeleknya 0 ya. 1 kurang 4 kali 0, 1 dikurang 4 kali 0,1, 1 dikurang 4 kali 0,2 masih positif. Masih bisa pakai rumus biasa. Ya. Akarnya jadinya ini.
Tapi begitu dia K-nya lebih besar dari 1/4, seperti tadi dikatakan Bowo, akarnya jadi ada bilangan imajinernya. Ya. Dia berangkat dari bilangan real menuju bilangan imajiner. Ya. Lepas landas. Ya. Lepas landas. Ada yang pernah dengar lepas landas di televisi? Zaman dulu Pak Harto selalu bilang Indonesia harus lepas landas. Ya. Mestinya sekarang udah mendarat lagi nih, kalau udah lihat 25 tahun sesudah 98. Ya. Lepas landas maksudnya apa nih? Ya tadi dia akarnya di sini gitu ya, atau dari sini. Tapi tiba-tiba begitu K-nya membesar, dia lepas landas ke bilangan imajiner. Bilangan imajinernya itu adalah J akar 4K kurang 1/2. Tapi bilangan realnya udah fix di minus setengah. Ya, kalau kita masukin nilainya, ini kan minus 1, ini 0, di tengah minus setengah, minus setengahnya kekunci, ya tinggal dia naik ke atas atau turun ke bawah, begitu ya. Jadi akarnya berjalan begini, ya, Anda lihat panahnya ya berjalan. Jadi mereka itu sebenarnya berpasangan akarnya, ada S1, ada S2, ya. Di kondisi awal di sini dan di situ, begitu K-nya meningkat di sini dan di situ. Meningkat lagi, persis 1/4, di sini dan di situnya berhimpitan. Meningkat, K-nya lebih besar dari 1/4, di sini dan di situ. Meningkat lagi, di sini dan di situ. Anda bisa lihat perjalanannya ya. Jadi mereka bareng-bareng jalannya, ketemu di tengah, baru kemudian berangkat. Kalau kita lihat di sini, sistemnya selalu stabil. Anda bisa tahu kenapa sistemnya stabil? Selalu stabil. Kesempatan absen, silakan. Kalau nggak absen minggu ini nggak usah minta-minta ya. Jadi begitu selesai nanti saya live langsung udah nggak absen lah. Minggu lalu masih baik saya. Ya. Siapa yang mau absen? Ini stabil atau tidak? Sir, yang dimaksud mengunci tadi gimana, Sir? Mengunci. Yang katanya tengahnya itu bisa mengunci, mengunci. Minus setengahnya nih, realnya selalu di minus setengah. Minus setengah plus J berapa? Minus setengah plus J berapa? Kalau yang ini selalu meningkat ya, kalau K-nya 10 jadi 40 kurang 1, 39. Kalau K-nya 100, 400 kurang 1, 399 dibagi 2, jadi besar. Ya, makin ke atas makin ke bawah. Kalau plus ke atas, kalau negatif ke bawah. Cuma yang bilangan realnya ini selalu di minus setengah. Berarti terkunci dia di minus setengah. Antara minus 1 dan 0. Ya. Akarnya berjalan. Anda bisa bayangkan akar dari persamaan yang menentukan kestabilan itu berpindah tempat. Pada saat kita mengubah nilai K. Ini sebenarnya wajar-wajar aja. Kita udah pernah minggu lalu belajar bagaimana omega n itu bisa berubah terhadap K misalnya. Ini kan K ini kan sama dengan omega n kuadrat. 1 ini sama dengan 2 zeta omega n. Jadi mereka udah wajar kalau berubah. Cuma di sini ilustrasinya secara visual kelihatan bahwa dia berubah tempat seperti ini. Kembali ke pertanyaan saya. Saya menjawab ya, Bo ya. Jadi terkunci itu maksudnya di setengah ini. Nilai realnya, ini real imajiner, real imajiner. Ini dulunya real, jadi bisa ditambah. Gak ada J-nya. Tapi begitu dia K-nya lebih besar dari 1/4, real imajiner. Silahkan siapa bisa jawab. Ya nggak ada yang absen, kalau gitu saya jawab. Ini semuanya stabil. Karena semuanya berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Kalau dia berada di sebelah kiri negatif, berarti pangkatnya nanti akan pangkat negatif. Misalnya ini minus setengah, tambah ini, nanti E pangkat minus setengah kali cos sekian T. Gitu. Anda masih ingat nggak sin cos yang sebelumnya di Laplace transform? Jadi pangkat E-nya akan selalu negatif, yang ini hanya riak-riak kecil. Ya, riak-riak kecil. Riak-riak kecilnya. Oke. Gelombang besarnya udah ketentuan dari sini ya. Ujungnya udah kelihatan besar. Cuma riak-riaknya ya inilah. Riak itu maksudnya detail-detailnya. Ya, kira-kira. Inilah dia. Ya, pada K sama 1/4 dari sini. Di sini. Ini masih bagus ya. Tapi ada yang tidak bagus ya. Ada orang yang masa kecilnya anak baik,
remaja baik, dewasa baik ya. Ada yang kecilnya baik, remajanya nakal, dewasanya kembali baik ya, dan lain-lain ya. Ada saatnya nanti saya tunjukkan sistem yang begitu, mana anak-anak katakanlah kalau K-nya kecil ya, penguatannya kecil, masih di awal. Kemudian kalau K-nya di increase, dia bisa berubah ya, bisa menjadi tidak stabil atau stabil ya, nakal atau tidak nakal. Karena kalau dia tidak stabil, udah bergerak-gerak di sini, itu harus dihindari, harus segera balik ya, segera balik dengan mengecilkan nilai K-nya. Atau kalau memang dia bakal balik lagi ke sebelah kiri, misalnya dia lintasannya begini ya, dari sini ke sana main, baru ke sana lagi. Jadi kita harus cari, jangan sampai meninggalkan di sini, atau kalau udah sempat meninggalkan cepat-cepat supaya masuk lagi di atas. Bayang lah ya. Jadi dia meninggalkan, masuk lagi. Tinggal pilih, tetap di sini, atau kalau sudah sempat meninggalkan, secepatnya dibalik, kembali lagi. Ya. Oh Irfan, makanya nggak bisa jawab. Irfan baru datang, ya. Ya, jadi bentar ya, saya absen aja. Ya itu dia, ini dia. Ujungnya apa ya? Kesinilah kembali kalau ada yang pusing segala macam ya. Tenang aja lah, 1,5 bulan lagi juga akhir tahun ya, liburan panjang ya. Ada libur, saya koreksi ya. Semoga nilai UTS-nya, UAS-nya keluar secepatnya ya. Ya sampai Desember harus tahan dengan notasi ini ya, omega n, natural frequency, zeta, damping ratio ya, rasio peredaman dan lain-lain. Ujung-ujungnya ke sini ya, kalau 1 dia berarti omega n-nya kurang 1, 2 zeta omega-nya 1. Ternyata pada saat K-nya persis 1, ini sifatnya ya, ada di sekitar sini, begitu ya. Oke. Tenang ya. Begitulah kira-kira ya. Jadi kalau kita bisa lihat, ternyata pada saat posisi minus 0,5 plus J 0,866 persis di sini ya, nilai-nilai dianya. Jadi terbukti karena di sini kan tadi K-nya 0, di sini K-nya 1/4 ya, di sini K-nya sama dengan 1. Pada saat K sama dengan 1, maka tadi K-nya 1 nih, K-nya 1, maka nilainya belum demikian ya. Dan ini bisa macam-macam ceritanya ya, ini hanya satu skenario, seperti saya katakan skenario itu bisa bermacam-macam ya, nanti semoga ada gambarnya. Nah ini pernah selalu stabil atau pernah tidak stabil? Kalau kita lihat di sini, dia nggak pernah jalan-jalan ke daerah yang terlarang. Ini daerah terlarang ya, daerah yang positif. Karena nggak pernah berarti dia stabil ya. Dia ceritanya mulainya dari pole ini ya, dari tanda silam. Kalau K-nya ditingkatkan 1, 2, 3, 4, dia akan berpisah di sini, berpisah untuk balik lagi, dan ujung-ujungnya kalau K-nya semakin besar, akarnya bakal menuju ke arah minus 4 dan minus 3. Ya. Jadi selalu ada pasangan ya. Akar itu akan bergerak dari akar pada saat posisinya K sama dengan 0, dengan akar pada saat posisinya K sama dengan tak hingga. Dan kata hingga itu adalah di zero. Ya, Anda lihat zero, mana zero? Ini zeronya. Apa membuat S tambah 3 sama dengan 0? Minus 3. Apa yang membuat S tambah 4 sama dengan 0? Minus 4. Ya. Apa yang membuat S tambah 1 sama dengan 0? Minus 1. Ya, apa yang membuat S tambah 2 sama dengan 0? Minus 2. Cerita itu selalu berawal dari akar-akar yang di bawah, ya, pole, ke akar-akar yang ada di atas, atau zero. Ya. Sudah bikin ceritanya apa itu zero dengan pole ya.
Pol itu seperti tiang, zero itu yang angka 0. Ya. Ini cerita yang lain ya. Waktu kecil, remaja, baik, udah dewasa, melintas ke daerah terlarang. Ya. Kenapa terlarang? Ya, Anda bisa lihat nih, ada berapa akar di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 akar yang menentukan kestabilan. Di atas ada berapa akar? Ada 1. Padahal kita udah cerita awalnya harus dari pol, akhirnya harus di zero. Berarti di sini ada 4 akar yang harus berebut dengan 1 akar yang lain, akar zero. Akibatnya apa? Kalau udah ada 4 berebut untuk 1, hanya 1 yang dapat. Ya. Yang 3 harus menuju akar-akar di arah tak hingga. Ya. Menuju arah akar di arah tak hingga. Ya. Kalau di kelas elektro ada 4 mahasiswa, 1 mahasiswi, yang dapat hanya 1. Yang lain harus cari ke prodi lain. Ya. Ke IR, ke law, ya, dan lain-lain ya. Ya dengar-dengarnya seperti itulah. Mereka juga mencari yang dari engineering karena katanya pinter-pinter, ya, logisnya jalan segala macam, ya. Ya kira-kira gitu ya. Jadi coba kita lihat. Ini akar-akar yang ada di bawah mana? 0, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 4. Awal cerita itu disilang. Ya. Kemudian di atas ada -3, ya. Nih, akhir cerita. Sesudah digambar, ternyata yang dapat pasangan adalah yang di sini ke sini. Ini menggambarnya ada cerita lain-lainnya lagi ya. Ada cara lain ya, ada prosedurnya. Tapi ini saya tunjukkan hasil akhirnya dulu ya. Dari sini akan ke sini dan 3-nya akan menuju pasangan yang ada di tak hingga. Yang ini akan terus ke arah sana ya, ke arah tak hingga. Kalau yang ini dan ini bertemu di tengah dan kemudian lepas landas ke arah tak hingga di sebelah atas dan sebelah bawah. Ya. Jadi ada 3 destinasi akhir ya, yang tak hingga. Destinasi akhir yang ada di pandangan mata yang -3. Yang di tak hingga adalah di sini minus tak hingga yang segala macam. Yang satu lagi jauh di atas dan satu lagi jauh di bawah. Ini perbatasan ya. Perbatasan antara stabil dan tidak stabil. Kalau K-nya dikurangi, dia masuk lagi ke sini. K-nya ditambah, dia naik, nyebrang lagi ke kanan. Jadi tidak stabil. Ini yang harus dihindari nilai K-nya. Ya. Di rules kriterian Anda sudah, saya nggak tahu ya. Saya sudah selesai kelas pagi ya. Rules kriterian aja mereka nggak bisa ngitung. Ya. Nggak tahu pas nih masa S3, S2. Nah ini kalau dulu waktu saya kuliah ini saya anggap ini mahasiswa nih. Bentar ya, S1, S2. Ya, misalnya 1, 1, 3, 4, 5. Ya, mereka nggak ngerti nih. Masih banyak yang nggak tahu ngitungnya ini apa, berapa ya? Sama dengan, nah ini kalau Anda yang diam-diam mungkin sekarang saya nggak mengerti, tapi begitu selesai saya koreksi baru ketahuan ngerti atau nggak ngerti. Ini ngitungnya gimana? -1, ya -1 gitu. Ini satu kali 5 dikurang 0 kali 1 dibagi 1, 5. Ini -9. -2. Salah -9. 9 jawabannya. 9. Ya, 9 ya. Iya, dibagi -1. Siapa nih yang jawab? Siapa yang jawab? Khotib, Sir. Yang jawab siapa? Khotib, Sir. Khotib. Set. Oke, Khotib ya, dianggap hadir. Yang nggak hadir jangan nego-nego ya. Oke.
minus 9. Minus 1 kali 4 dikurang 5, minus 9 dibagi minus 1. Ya, 9. Stabil nggak? Yang lain dia jawab. Kenapa nggak stabil? Nanang. Ya, ada minusnya misalnya ya. Bagus. Siapa nih? Wisnu. Pak Isnu. Ya, itu. Coba ada negatif, bukan hanya itu, apalagi bulan. Bukan hanya ada negatif betul, tapi kita bisa lihat ada perubahan tanda ya, dari positif ke negatif ke positif lagi. Ya, ini perubahan tanda pertama, satu, perubahan tanda kedua. Ya, 2 kali, 1 kali. Ya, berarti akhirnya ada akar yang tidak stabil. Ya. No absen. Hadir. Ya, kira-kira gitu ya. Nah ini kita udah pernah buat contoh soal yang dimana K-nya kalau dia lebih kecil dari sekian stabil, lebih besar dari sekian jadi tidak stabil misalnya. Nah itulah ya cerita yang perlu kita buat ya. Oke, udah ada 3 contoh. Jadi inilah yang akan kita pelajari. Bagaimana menggambar ini, mensketsa. Ya komputer sudah ada, tapi kalau nggak bisa mensketsa, nggak bisa menganalisa. Ya. Kalau nggak bisa menganalisa, ya, tidak. Iya, silakan. Itu kan ada grafik ya, Sir. Itu untuk grafiknya itu untuk pembuatannya bisa pakai MATLAB itu, Sir. Apa gimana itu, Sir? Ya, pakai MATLAB bisa pakai MATLAB. Ya, pakai Pak, MATLAB nanya Pak. keluar, seret. Tapi begitu mau menganalisa, kalau nggak berlatih, nggak mengerti, repot. Kedengaran suara saya? Iya Pak, mau nanya Pak, boleh Pak? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Iya, silakan. Pak, ini menentukan arah panahnya itu tadi gimana Pak? Saya kurang paham. Menentukan arah panahnya ini nanti ada caranya, ini harus kita pelajari. Bagaimana siapa yang dapat pasangan? Ini bisa jadi di satu hal yang nomor minus 3 ini dapat pasangannya minus 2. Tapi ada kejadian lain ya yang minus 4 yang dapat. Misalnya gitu ya. Maksud saya begini ya, bukan kalau minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 dan 0 hasilnya pasti begini. Tapi kalau ada yang ini minus 3, ini minus 40, yang ini minus 2,1 misalnya. Bisa berbeda hasilnya. Sedikit demi sedikit. Cuma yang jelas kita harus tahu ada 4 yang butuh pasangan, hanya 1 yang bisa dilamar, ya, yang bisa didapat ya. Berarti 3 harus mencari keluar ya, atau ke infinity. Nanti mengenai arah-arahnya ini nanti kita belajar ya, membuat sketsanya. Seperti tadi kata Bowo, bisa nggak pakai MATLAB? Bisa ya. Sama seperti kita kalau ya repot ya, udah bayar laboratorium mahal, tiba-tiba dikasih angka yang berharga, kita nggak ngerti mau ngapain. Ya, kenapa? Gliserida, alfa ini, temosilin ini, nilainya sekian, batas normal, dan batas normal. Tapi untuk mengartikan itu butuh seorang ahli ya, ahli yang sudah berlatih. Ya. Dan itu juga dibayar lagi ya. Dibayar lagi 200.000 atau berapa 300.000 sekali menganalisa kertas 1 lembar. Ya begitulah. Nanti juga ya kalau sebagai engineer ya mungkin nggak persis seperti ini yang Anda pelajari ya, yang Anda analisa, tapi ada yang lain, mungkin ada rupiah-rupiahnya lebih menarik ya. Cuma kalau tidak berjalan analisisnya ya repot ya. Oke. Ya. Siapa? Selain ada 2 perpindahan dari positif ke negatif, dari negatif ke positif, berarti ada 2 akar tidak stabil. 2 akar tidak stabil, gitu ya. Ada berapa kali perpindahan tandanya? Dari positif ke positif nggak ada perpindahan. Ke negatif 1 kali pindah. Positif lagi ke 2 kali pindah. Berarti 2 kali pindah berarti dia ada 2 yang tidak stabil akarnya, kira-kira gitu. Ya. Oke, seperti itu.
Nah inilah dia. Jadi kalau, nah ini teori-teori begini saya coba ringkas. Ya, intinya ini adalah penyebut ya, penyebut dari fungsi transfer atau transfer function. Kita kelompokkan menjadi K tersendiri dan LS. Ya. K itu gain, LS sisanya, ya, sisa, ya, atau selebihnya, ya, sisa atau selebihnya. LS inilah nanti yang akan kita analisa dengan menggunakan root locus itu. Ya, K harus diganti-ganti sampai kita bisa lihat lintasan akar-akar yang ada di LS-nya. Ya, begitulah kira-kira ya. Nah ini di tahun, ya ini beliau ini penemunya, yang root locus method, ya di zaman 1948 masih belum ada begitu banyak komputer, ya masih perlu dengan tangan, ya akhirnya ada latihan ini, ya. Ada penurunan rumus bagaimana untuk menganalisa letak akar, masih menarik ya. Kalau sekarang semua udah dengan komputer, cuma kembali ujung-ujungnya bagaimana menganalisa, bagaimana jalan ceritanya bisa jadi begitu, ya. Dan itu yang diperlukan, ya. Yang akan dites juga seperti itu. Ada gambar, Anda bisa analisa, misalnya gitu ya. Ini ya, ini masih ringan, nanti sampai halaman berikutnya lebih berat lagi. Ya inilah dia, ya. Semuanya sama, ya. 1 tambah KLS seperti yang saya sebutkan sebelumnya. 1 tambah KLS sama dengan 0. Ya. 1 tambah KLS sama dengan 0. Dari mana dapat 1 tambah KLS? Dari fungsi transfer ini, ya. Kalau ini KLS, kemudian koneksinya menjadi seperti ini. Plus minus. Fungsi transfernya apa? Ya, KLS bagi 1 tambah KLS. Carilah akar dari yang di bawah. Akar yang di bawah itu berarti 1 tambah KLS sama dengan 0. Sama dengan ini. Tapi ternyata LS itu adalah pembilang dan penyebut. Didefinisikan lagi, LS adalah kumpulan pembilang dan kumpulan penyebut. Ya, BS per AS. Dikumpulkan, dikelompokkan, dihimpun. Pembilangnya namanya BS, penyebutnya namanya AS. Nah, ditulis jadi seperti ini. Ya, yang kedua. Kemudian apa nih? Bisa nggak jadi begini dari nomor 2 ke nomor 3? Diapakan? Coba diapakan dari rumus kedua ke rumus ketiga. Kalau ini bisa jawab kita lanjut, kalau enggak ya repot ya. Kalian tahu? Dikalikan AS semuanya. Ya, kalau dikalikan AS jadi apa? AS ditambah KBS sama dengan ya, kalikan AS. Jadi ini. Dua sisi dikalikan AS, yang kiri dikalikan AS, yang kanan dikalikan AS. Dapat. Atau yang ini. Bisa nggak? LS, di mana LS sama dengan B per A, sama dengan minus 1 per K. Ya, ini dari sini ke sini. Ininya pindah ke kanan, ya. K kali B per A sama dengan minus 1. K kali L sama dengan minus 1. Atau L sama dengan minus 1 per K. Beres dapatnya. Itulah dia, ya. Semuanya ini 4-nya sama, tapi ini yang paling menarik ya. Paling menarik yaitu ini nanti, yang digunakan oleh root locus. Ya, kenapa menarik? Karena ada minus, ya. Anda tahu nggak?
Minus itu maksudnya apa? Sudutnya berapa? Fasenya berapa? Kalau di fisika 4 kilometer sudut 30 derajat. Maksudnya apa? 4 kilometer sudut 30 derajat. Yang mau absen silakan. Ya, kalau mau jadi pendiam dan absen, datanglah ke kampus. Ya. Ada yang masih enggak? 4 kilometer sudut 30 derajat. Berjalanlah 30 bukan? Lanjut, 4 cos 30 dan 4 dikali cos 30. bukan hanya cos tapi sin juga ya. Ini bagus nih bukunya, masih ingat ya. Ya, jadi kalau ada panjang garis di sini 4 ya, merepresentasikan 4 kilometer. Di sini sudah 30 derajat ya. Berarti ya, panjangnya di sini adalah 4 cos 30 derajat. Di sini ya 4 sin 30 derajat. 4 cos 30 berapa? Cos 30 ini sekitar 0,8. 0,866. Sekitar 3,6 kali. Kalkulator. Berarti pakai kalkulator. 4 cos 30. 3,464, 3,464 sir. 3.400. Siapa tuh? Siapa yang tahu 3,464? Sekian sir. Rizkian. Absen. Oke, Rizkian. Hadir. Itu bisa dicek dalam 1 minggu ke depan, Rizkian dan lain-lain yang udah hadir ya hadir. Ya. Kalau nggak hadir ya berarti no. 04 udah jawab. Saya karena hadir tiba-tiba nggak hadir ya. Sayang ya. Ya, tadi itu 3,4 ya. Untuk yang 10. Ya. Sin 30 berapa? 0,5 sir. Ya, maka betul kira ya jadinya itu jadi 4 sin 30. 4 sin 30. Kalau 4 sin 30 jadinya 2 ya, 4 sin 30 jadinya 2, 4 cos 30 jadi 3,46. 3,46. Ini arah koordinat kutub ya, kalau di fisika kita belajar koordinat kutub. Bagaimana sekarang kalau 4 sudut 180? Gambarnya gimana? 4 sudut 180. Empat harus gimana? 180-nya di timur ke arah counterclockwise, berlawanan ini. Ya. 4 kilometer ke arah matangin apa nih? Yang mau matangin? Ya, Barat. sini mata kita nunjuk ke arah barat ya. Siapa tanggung jawab dari barat? Rian. Ya, sekian. Oke. Ke arah barat. Ya. Kalau ke arah barat, berarti 180 ini menunjukkan ke arah barat. Atau 4 ke arah barat sama dengan minus 4. Ya.
Kalau di X dan Y, ya, minus 4. Ya. Ya. Bilangan minus itu tandanya dia sudutnya 180 derajat. Kalau ke atasnya apa sudutnya? Berapa sudutnya? 90 derajat. Betul, 90. Kembali lagi dari arah timur, ya. Dari arah timur kita hitung ke sini set, 90 derajat. Jangan ragu-ragu ya, 90 derajat. Jadi kalau ditulis namanya 4 sudut 90, itu sama dengan apa? 4 ke arah atas, ya, atau J4, ya, imajiner 4. Karena sumbu kita itu ini sumbu real dan ini sumbu imajiner, ya. Kalau kiri kanan plus minus, kalau ke atas ke bawah ya plus J minus J, ya. Ya baliklah kita kembali ke sini daripada udah nanti overheated, ya, engine Anda overheated, ya saya udah hampir, ya. Minus 1 per K-nya tandanya apa? Sudutnya 180 derajat atau minus, ya, ke kiri, dan besarnya adalah 1 per K, ya. Ini bisa ditulis seperti gini, 1 per K sudut 180 derajat, ya. 1 per K besarnya 180 derajat adalah sudutnya, ya. Itulah kira-kira. Ya, ada yang mau bertanya? Sekarang saya pakai ini untuk menulis, ya. 3 tambah J4. Ubahlah menjadi besar dan sudut. Berapa besarnya, berapa sudutnya? 3 tambah J4. 3 J4, 1, 2, 3, 4. Ya, ini sudah lurus. Silakan. Berapa panjangnya? Akar 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2, sir. Akar 3 kuadrat tambah akar 4 tambah 4 kuadrat. Berapa itu? 5. 5, ya. 5, ya. Akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sudutnya berapa sudut ini? Dari arah timur kembali. Ya, sin kostan. Aku 45. Harus ada pakai sin, pakai kos, atau pakai tan? Kalau mau cari sudutnya pakai sin, gimana caranya? Ya, rumusnya adalah tangan inverse dari 4/3, ya. Lihat lagi nanti, ya. Sin kostan itu ada di internet banyak, ya. Udah nggak, YouTube juga tinggal diklik. Cuma masalah waktu kita aja nggak ada lagi belajar, ya. Masih banyak yang lain-lain sudah dikerjakan, ya. Jadi ini nanti kalau pakai tangan inverse dari 4/3, kita dapatkan sudutnya tangan inverse dari 4/3 sama dengan 53 derajat, ya. 50, ya. Ya disinilah ya Anda harus latihan, nggak bisa nggak. Kalau sudutnya nggak begini ya nggak bisa jawab dan memudahkan saya untuk koreksi. Kalau udah arahnya udah entah kemana ya udah langsung ketahuan dari awal. Nilai Anda mungkin 40, 45, ya.
Kalau kosong 20 gitu. Kalau arahnya udah nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Artinya karena udah nggak bisa menghitung sin, cos, dan tan. Ya. Sudut itu nggak bisa dihitung. Ya. Semua tergantung sudut pandang. Ya. Anggap ke dalam hati ya. Kalau Anda antar seorang perempuan, terus kalau butuh bantuan dibantu, ya, kemana-mana diantar, kalau butuh bantuan dibantu, itu baik atau bodoh? Tapi udah 6 bulan kenalan nggak ada status yang jelas. Itu orang baik atau orang bodoh? Ya, nganter kemana-mana, kalau hujan dijemput, pakai mobil lagi mungkin ya, segala macam. Berarti, bukan gitu. Saya sekarang langsung berhasil. Itu baik atau bodoh? Ya ada yang bisa bilang baik, ya. Orang baik, orang berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Ya ciptaan Tuhan, ya ngantar kemana kan berbuat baik. Tapi yang lain bisa bilang bodoh, ngapain kamu gitu, nggak didapatkan gitu. Itu masalah sudut pandang. Ya. Ya. Oh ya, silakan ya. Saya lanjut aja ya karena bahannya panjang. Trigonometri, ya. Silakan aja ya. Trigonometri, ya. Inilah trigonometri ya. Jadi kalau Anda ada kesulitan, nah mungkin ini nih, ya. Ini sini summary. Nah ini ya semua summary-nya ada di sini. Tinggal Anda pelajari lagi tadi kan. Kalau kita tahu A, kita tahu B. Sudutnya mana? Sudut theta di sini ya. Berarti adalah ini nggak jelas jawabannya. Tangan A ya sama dengan A per B misalnya ya. Tangan dari sudut di A ini sin cos tan ini ada A-nya berarti dia di sudut di A. A kecil panjang dari sini per B kecil dari sini. Ya. Tapi kalau mau lihat dari B boleh juga. Tangan dari B apa? Kalau sudut B, tangannya adalah yang di hadapannya B dibagi A. Jadi begini. Banyak ya, tapi ini cuma butuh latihan sebenarnya. Kalau ada waktu latihan bisa menghitung sudut dan akhirnya sudut tadi berdasarkan pandangan yang ada ya. Banyak nanti latihan yang memerlukan hal tersebut ya. Saya terpaksa harus menunjukkan ya. Latihan warming up supaya bisa berhitung kosong semua. Oh ini ada isinya. Oke, ya. Very nice. Langsung tidak lurus. Ini latihan dulu nih. Ininya 4, ininya 2. Berapa sudut di sini? 4, 2. Bentar ya. Mana saya coba copy ya. Tapi ya mungkin hanya sebagian dari Anda yang memperhatikan. Nanti juga tidak lagi ya. Hilang catatannya. Tapi ya
Ini tapi video, tadi mana dia video. Ini aja. Saya ambil. Ya, silakan cari sudutnya. Sudut alfa itu berapa? Siapa yang tahu? Sekaligus absen. Gimana? Isnu bisa jawab? Langsung alfanya aja berapa? Itu panjangnya, kalau ditanya panjangnya betul, akar dari 20 ya, karena 4 dengan 2. Yang saya tanya sudutnya. Kalau panjang betul, dari sini sampai ke sini panjangnya berapa? Ya. Sampai ke sini panjangnya berapa? Betul. Tapi sekarang saya tanya sudutnya ini, alfa. Berapa derajat? 63,43 derajat, Sir. Siapa nih? Bernard, Sir. Bernard. Hitung sendiri atau pakai ChatGPT, Bernard? Sekalian absen ya, Sir. Iya. Hitungnya pakai ChatGPT atau hitung sendiri tuh? Halo? Sendiri, Sir. Sendiri ya, nggak mungkin lah. ChatGPT gimana masukinnya? Ya, betul. 63. Ya, karena ini kalau segitiga seperti ini, berarti alfa sama dengan tan inverse dari 4/2. Ya, sama dengan tangan inverse dari 4/2. Dan jawabannya betul. Ya, adalah 63,4 derajat. 63,4 derajat. Itu sudut pandang pada saat kita mau ke A, ngeliat ke B. Ya, katakanlah alfa yang kita pakai. Tapi B yang ngeliat ke A, bisa aja dia menggunakan sudut ini. Sudut theta. Sudut theta berapa? Sudut theta. Ya, kita lihat sudut segitiga ya. Total sudut segitiga berapa? Semua tiga suku segitiga berapa? 180 derajat. Ini udah 90. Ini 63. Berarti ini tinggal sisanya. Ya. Ini total dua-duanya harus 90 lagi. 90 udah beres di sini. Sisa tinggal 90. Alfa tambah theta sama dengan 90. Ya. Berarti sama theta sama dengan 90 derajat dikurang alfa. Ya. 90 derajat dikurangi 63,4. Ya. 90 dikurang 63,4. 26,8. Ya, 26,8 derajat. Jadi sudut pandang seperti tadi ya, beda. Saya melihat kamu begitu, kamu melihat saya begini ya. Antara pinter dengan baik, tidak pinter dan baik ya, tipis-tipis bedanya ya. Tindakan sama tapi penilaian bisa beda ya.
Bagaimana kalau kita ngukurnya dari sini? Karena saya tanya nih, yang bisa jawab silakan ini, kalau bisa absen nih. Dari sini saya ngukurnya 1 sampai ke sini, berapa tuh? Ayo, Irfan coba jawab kalau mau. Atau yang di rumah. Sudut yang di sini katakanlah sudut sudut gamma. Sudut gamma itu berapa? 180 dikurang 90 kurang 63. Itu sudutnya lebih dari 180 atau kurang dari 180? Lebih dari 180. 180 ditambah 90 kurang 63,4 derajat. Atau 26,8. 26,8, betul. Tadi yang jawab pertama siapa? Isnu? Atau Bimo? Ya, ini alfa ini sama dengan 180 ditambah 26,8 derajat. Ini 180 sampai ke sini. Terus ada sisanya lagi yang ini. Ini kan sudut berseberangan. Ini theta, ini berarti theta juga nih. Ya. Theta juga. Kalau theta juga berarti dia tambah 26 derajat. Sama dengan 206,8. Ya, 206,8 derajat. Ya, sudut-sudut begini. Sekarang saya tanya lagi, masih banyak kesempatan lagi untuk absen. Yang mana lagi warna yang belum pernah pakai? Ini, dari sini sampai ke sini. Katakanlah beta. 90 tambah 63,4. 90 tambah 53,4. Betul. Ya, 90 ditambah 63,4. Ya. Sampai ke sini 90. Sesudah itu tambah alfa, ya, 93,4. 153,4 derajat. Ya. Gitu ya. Sudut bakal sangat banyak ditanya terus ya. Jadi kalau udah kehilangan orientasi bakal susah menjawab root locus. Karena root locus itu berdasarkan sudut. Jumlah sudut itu harus sama dengan 180 derajat. Karena dia minus 1. Karena dia minus 1 maka dia harus 180 derajat. Ya. Ini minus 1 tadi di sini. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini dia. Kalau di MATLAB tinggal ketik Erlocus num den, ya. 2 komen itu atau Erloc find num den, numerical denominator, ya. Numerator denominator langsung dapat. Ya. Ya. Cuma masalahnya mengerti atau tidak, ya, bisa menganalisa atau tidak. Dan saya kembali katakan kemampuan menganalisa itu diperlukan, ya. Kita nggak bisa hanya bilang itu hasilnya seperti itu ya diterima aja. Kalau mau menjelaskan tidak bisa ya repot, ya. Nah, untuk bisa menjelaskan kita harus tahu gimana caranya gambarnya bisa sampai ke situ, ya. Gambar dari root locus bisa seperti itu. Kemudian Anda harus bisa menggambarkan sketsa kasar dari root locus. Sketsa kasar aja, ya. Ya. Gambarkan sketsa kasar dari pohon. Itu udah bisa menggambar sketsa kasar dari pohon. Jangan sampai kita gambar pohon orang bilang itu gunung. Atau gambar pohon dibilang itu unta. Nah, itu udah repot kalau begitu, ya. Kita udah nggak bisa menggambar sketsa dengan baik. Sketsanya kasar jelek nggak ada masalah. Yang penting ketahuan itu benda apa. Ya, seperti itu. Itulah perlunya kemampuan sketsa ini untuk kemudian mendukung analisa. Ini aturan untuk menggambar tubuh manusia, wajah manusia, ya. Kalau belajar seni rupa akan pernah dapatkan seperti ini, ya. Wajah yang ideal itu dari ubun-ubun sampai ke alis itu sepertiga panjang, ya. Kemudian dari alis sampai ke
hidung sepertiga panjang, dari hidung ke dagu sepertiga panjang. Ya, kalau digambar sepertiga, Anda hubung-hubungkan aja titiknya, nanti jelas gambar manusia. Ya, tapi kalau sobat proporsinya nggak betul, kita nggak bisa gambar sketsa jadi jelek. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya, ini ya guideline untuk menggambar sketsa. Ya, ini yang sederhana. Ya, yang lebih rumit bisa seperti ini. Orang zaman Yunani dulu suka pakai lingkaran, ya, dia tinggal ke titik di mana dia bikin lingkaran baru, di mana bikin lingkaran baru, supaya itu akhirnya bisa dipakai untuk membuat patung-patung yang bernilai seni tinggi, kira-kira gitu ya. Ini aturannya, ya. Kemudian dari situ dibuat sketsanya dan akhirnya kalau akurat bisa dianalisa, ya, kira-kira seperti itu. Ini untuk sketsa manusia, menggambar tubuh manusia. Sekarang kita menggambar sketsa untuk perut lukus. Pertanyaan saya dulu, bisa nggak kita menggambar manusia lengkap tapi nggak ada matanya dan dianggap bagus, nggak salah gambarnya, mungkin nggak? Sketsa manusia. Soalnya bisa apa enggak gitu, Sir? Gimana? Soalnya bisa apa enggak gitu? Mungkin nggak kita gambar sketsa manusia tanpa mata? Nggak mungkin, Sir. Mungkin. Mungkin kalau Mungkin. Enggak, Sir, nggak mungkin. Aja. coba kita jawab dulu ya, beri kesempatan kepada yang jawab mungkin. Saya, Sir, mungkin. Karena Kalau gambar saja mungkin, cuman kalau hasil tiap orang kan seni beda-beda ya, Sir. Penilaian beda-beda. pokoknya digambar sketsanya nggak ada matanya, tapi orang bilang ya oke, diterima gambarnya. Kayak dami gitu kan, tanpa muka, tanpa mata, tanpa hidung, Sir. Dami. Dami tanpa mata jelek dong. Enggak dami yang orang-orangan itu, Sir. Iya. Jangan dami, kita sketsa manusia. Kita gambar manusia yang ada di depan kita, tapi nggak ada matanya, nggak ada hidungnya. Mungkin Pak, tergantung objeknya. Misalnya jelaskan. Tergantung objeknya Pak. Kalau objeknya nggak ada matanya ya dibilang bagus saja. Iya, namanya masa ada matanya manusia. Siapa yang jawabnya? Kalau ada orang baru bilang ya, biar saya absen ya. Kalau nggak ada orang baru, ya nggak apa-apa. Sebutkan nama bagi yang baru pertama kali menjawab. Jawabannya mungkin kalau manusia itu digambar dari belakang, ya. Oke. Sketsa manusia yang ada di depan kita, tapi dia lagi menghadap ke sebelah sana, membelakangi kita. Digambar gimana pun bagusnya emang nggak ada matanya. Kalau ada matanya jadi ngeri gitu, ya. Kira-kira gitu ya. Ya, jadi itu jawabannya. Ya. Kalau dari dia menghadap ke kita harus ada matanya. Itu begitu membelakangi, ya, nggak harus. Ya. Kira-kira gitulah ya, sekedar logika ya. Oke, inilah rumus saya untuk Anda semua, bakal harus banyak matematika, ini dia ya. Pembilang dibagi penyebut harus ada -1. -1 itu artinya fasenya harus 180 derajat dan besarnya 1/k. Ya. Ini kembali lagi harus banyak latihan ya. Saya berikan dengan harapan Anda tidak salah. Ya, kembali tadi ya. Mana nih kursornya? Halo. Nah, ini nggak kelihatan lagi. Nah, ini ya. Coba kita lihat, ada bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks A misalnya ya, sama dengan 2 tambah J. Ya. Kemudian ada B. Ini 5 tambah 3J, atau saya tulis J3. Anda udah tahu ya panjangnya berapa ini? Panjang dari A?
Oh, bentar ya. Anda di rumah mungkin nggak lihat juga. Dua salah. Udah kelihatan ya. Panjangnya 2 tambah J berapa? Rumusnya masih di sini semua. Gimana? Pengajian di atas. Ini tadi sudutnya segala macam udah di sini semua sih, tapi kalau nggak dicatat yang gimana? Lupa lagi. Ada yang jawab, bisa jawab ini akar 3, ya. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, akar 5 ya. Akar 5. Sudutnya. Tangan inverse dari 1/2 sama dengan akar 5. 2,24. 2,24 sudut inverse tangan dari setengah. Ya, saya cepat aja. 26,6. 26,6 derajat. Ini sekarang, coba berapa panjangnya? Akar 34, Sir. Akar 34, ya. Akar 34. Akar 34. Sudutnya tangan inverse 3/5. 3/5. Ya, sama dengan akar 34 sama dengan 5,83. 5,83 sudut inverse dari 3/5, inverse tangan dari 3/5 sama dengan 30,96 atau 31 ya, 31,0 ya, 31,0. Nah, untuk tangan inverse 3/5 berapa? Tangan inverse 3/5 berapa di kalkulator? Tangan inverse 3/5. Salah. Bukan tangan 3/5 tapi tangan inverse. 30,96. Ya, udah dapat 30,96? Iya. Udah dapat ya 30,9? Nanang gimana? Gimana, Sir? Enggak, Nanang ini belum jawab. Gimana Nanang, udah ngerti belum? Ya. Ya. Sekarang ada rumus baru ya. Jadi kalau ada sudut polar, udah belum? Udah. Coba Habib bisa kasih tahu gimana? Hah? Habib udah bisa? Shift atau second tan. Second, ada second di sini, fungsi second. Shift atau shiftan kemudian 3/5. Dan ini ada di sini. Sudah bisa. Jadi kalau pakai tadi ya coba bikin degree dulu. Bikin degree, yes. Mau sudah sih. Atau degree.
Oke. Sekarang bagaimana kalau kita mau mengalihkan dua vektor ini? Ini namanya vektor lah kayak. Saya terlambat lagi ya. Dua vektornya mau mengalihkannya gimana? A dikalikan B. Itu sama dengan besar dari A dikalikan besar dari B dengan sudutnya theta A ditambah theta B. Ya. Jadi kalau mau dilihat ini sudutnya vektor A dan vektor B begini, ini sama dengan berapa? 2,24 dikalikan 5,83 dengan sudut 26,6 derajat tambah 31,0 derajat. Ya, 0,0 derajat. Ya, jadi sama dengan 2,24 kali 5,83 13,06 ya. 13,06 sudut 26,6 tambah 31 57,6 ya, 57,6 derajat. Ini cara cepatnya ya. Bagaimana perkalian vektor kalau dia besarnya dikalikan, sudutnya dijumlahkan. Tapi ada cara manual ya. Cara manualnya seperti ini ya. Kita kalikan seperti perkalian persamaan kuadrat ya. 2 tambah J dikalikan dengan 5 tambah J3. Coba kalikan 2 kali 5. 2 kali 5 ini 10. Kemudian J kali 5 J5. 2 kali J3 J6. 2 kali 3 6 kan? J6. Terakhir yang ini J kali J3 ya. J dikalikan J ya sama dengan akar min 1 kali akar min 1. J itu adalah akar min 1 ya, sama dengan min 1. Jadi kalau J dikalikan J3 jadi min 3. Min 3. Jadi di total jadi berapa nih? 10 kurang 3 7 tambah 11 ya, J 11. Coba ubah ini jadi besar dan sudut. 7 tambah J 11 sama dengan berapa? Tujuh tambah J 11 jadi berapa panjangnya? Akar 11 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan 13,04 ya, 13,04 ya. Sudutnya berapa? Sudutnya Habib bisa jawab? Ya, 57,5 ya. Coba Anda lihat caranya nih. Ini cara pertama. Ini cara pertama tadi. Ya, ini cara kedua. Ya, jawabannya harusnya persis sama, tapi karena kita pakai pembuatan jadi meleset. Ini yang lebih betul sebenarnya, lebih akurat dibandingkan yang ini. Jadi kalau udah pembuatan dari 2,24-nya jadi harusnya berapa, 5,83 harusnya berapa. Ya. Jadi Anda bisa simpulkan sekarang ya, kalau untuk operasi vektor real
plus J imajiner perkalian vektor sama dengan perkalian magnituda dan penjumlahan sudut. Pembagian vektor sama dengan pembagian magnituda dan pengurangan sudut. Coba nih, ya. Contoh nggak banyak dan Anda harus efisien belajarnya. Ya. Ya. Sekarang berapa A per B? Ada yang bisa tahu nggak A per B berapa? A dibagi B. Sir, itu sudut Sudut aja, itu salah ketik. Sudut aja. sudut bilangan kompleksnya bukannya 57,353 ya, Sir? Iya, iya. Yang nomor 2 kan, udah betul kan, 57,5 kan. Yang ini 57,6 karena kesalahan pembulatan aja. Ya. Kalau mau dibikin yang persis bakal sama. Anda mau koreksi yang 57,6 kan? Iya, Sir. Iya, yang 57,6 itu karena di 2,24 kita sudah ada rugi-rugi, bukan, di 26,6 ada kesalahan dikit, di 31,0 ada kesalahan dikit. Ini kan 31,0 kan pembulatan ke atas, ya. Kemudian yang 26,6 ini juga mungkin pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas dan ke atas akhirnya jadi meleset 0,1. Ya. Tapi udah oke. Ya. Sekarang coba lanjut sebelum kita ke topik lain. A per B. Kalau dilihat dari sini pembagian vektor adalah pembagian magnituda dan pengurangan sudut. Ya, berarti besar dari vektor A dibagi besar dari vektor B. Ya. Dengan sudut theta A dikurangi theta B. Ya. Dengan berapa besar dari A? 2,24 nih. 2,24 dibagi besar dari B 5,83. 5,83 sudut A 26,6 derajat dikurangi sudut B 31,0 derajat, ya. Ini hasil akhirnya bisa kita tulis 2,24 dibagi 5,83 dengan 0,384 sudut berapa tuh? 89, 30, 4,4 minus 4,4 derajat. Sekarang kita bandingkan dengan cara manual, ya. Ini cara cepat, ya. Saya kotak lagi cara cepatnya. Kalau cara cepatnya saya kotak cara manual. 2 tambah J dibagi 5 tambah J3. Ini harus kita kalikan dengan conjugate, pasangan dari bawah yang berlawanan, tengahnya, ya. 5 dikurangi J3 dikalikan 5 kurang J3. Berubah nggak nilainya? Kalau saya kalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 5 kurang J3, 5 kurang J3. Jawabannya adalah sama. Ya, karena ini kan 1. Ya. Sekarang coba kita kalikan yang atas. Yang bawah dulu lah, yang bawah. 5 kali 5. J3 kali 5. J15. 5 kali minus 3J. Minus J3.
hilang tadi ya. Tadi 15 dengan minus 15 hilang ya. Jadi tinggal 5 kuadrat 25, kemudian J3 kali minus J3. J kali J minus 1. J kali J 9 ya. J dikalikan J sama dengan minus 1. Akar minus 1 dikalikan akar minus 1. Jadi tambah 9. Tambah 3 kuadrat. Atas sekarang. 2 kali 5. 10. J kali J minus 3. 10 tambah 3. 13 ya. 13. Kemudian J5 dikurangi J6. Ya, 5 kurang 6 ya. Itu ya, 5 kurang 6. 5 kurang 6 minus 1. Minus J. Ini dia sama dengan berapa? 13 per 25 tambah 9. 34. 13 per 34 dikurang 1 J kali 1 per 34. Ya. Berapa panjangnya nih? Coba convert, berapa panjangnya? Berapa sudutnya? (13 per 34 kuadrat) 24 kuadrat ditambah 1 per 34 kuadrat, kemudian diakar 0,383. Coba dapat nggak 0,383? Ya harus dapat lah 0,383. Sudutnya tangan inverse dari 1 per 34 ditambah minus 1 per 34 dibagi 13 per 34 ya. Minus 1 per 13 juga adalah minus 4,40. Minus 4,40 ya derajat. Ini semua jangan saya tulis lagi lah ya. Tangan inverse dari mana-mana kan sudah, dari sini sudah Anda bisa tulis ya. Bisa tulis. Nah itu dia. Sudut harus bisa dihitung, dikalikan dan ditambahkan dan lain-lain. Ada pertanyaan? Ya, kemungkinan minggu depan kita kuis ya. Jadi kalau kuis siap-siap lagi ya, root locus segala macam, bukan root locus ya, PID controller dan lain-lain. Saya harus ambil nilai Anda lagi nih, udah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, coba jawab pertanyaan saya ini ya. 5 sudut 20 derajat dikali 8 sudut 5 derajat. Berapa? sudut 25. Ya, betul, 40 sudut 25 derajat. Ya. 3 sudut 6 derajat tambah 10 sudut 14 derajat dibagi 8 sudut 10 derajat. Berapa? Tiga kali 10 bagi 8 ya. 3 kali 10 dibagi 8. Sudutnya
6 tambah 4 dikurang 10. Tambah 14 dikurang 10. Sama dengan 30/8. 30/8 itu 3,75. ya oke lah, ya, lebih cepat Anda ya. 3, aduh hebat juga nih. 3,75 sudut 20 kurang 10 derajat. Ya itulah ya. Kalau memang ada sudut besar dan sudut kita bisa kalikan, bagikan. Tapi begitu ditanya 520 ini komponennya apa aja? Realnya komponennya apa aja? 5 sudut 20. Komponen realnya apa? Tadi yang cos dan sin. Yang cos dan sin. Ya, waktu kita mau tarik sudah saya bilang. Ini sebenarnya masing-masing adalah apa? 5 cos 20 derajat ditambah J 5 sin 20 derajat gitu loh. Ini apa? 8 cos 5 derajat tambah J 8 sin 5 derajat. Semua begitu. Karena begitu kita mau pecahkan dia yang miring seperti ini dengan sudut tertentu ya isinya nilainya cos, di sininya nilainya sin ya. Nah, kira-kira gitu ya. Ya, jadi ini masih awal ya. Jadi nanti minggu depan kita akan belajar yang di dalam seperti ini ya. Di dalam seperti ini maksudnya apa ya? Ini semua ada sudutnya nih. Begitu masuk nanti ada nilainya, kemudian besarnya harus sama 1/k ya dan lain-lain ya. Berarti dia besarnya harus sama dengan 1/k dan sudutnya harus 180 karena dia minus 1/k. Minus 1/k itu artinya sudutnya ke arah kiri 180 derajat dan besarnya harus 1/k. Ini berarti dia mempunyai kondisi sudut ya. Kondisi sudut itu artinya sudutnya mau gimana pun ceritanya kalau dia ada di root locus harus 180 derajat. Jumlah sudut pembilang dan dikurangi jumlah sudut penyebut harus sama dengan 180 derajat. Baru persis. Ya. Ya. Jumlah pembilang, sudut pembilang, jumlah sudut penyebut. Ini kan udah lihat ya. Kalau ada bilangan kompleks seperti ini besarnya minus 1/k, berarti apa yang terjadi? Kalau kita cari harga mutlaknya semua nilainya 1/k. Kita cari sudutnya semua, sudutnya 180 derajat. Karena dia mengarah ke kiri. Ya mungkin itu dulu untuk hari ini ya. Untuk hari ini tidak bisa banyak, saya hanya jelaskan sebaik mungkin. Untuk PR mau nggak ada ya, tapi minggu depan langsung kuis. Karena sesudah kebijakan saya makanya saya harus berikan PR ya. Itu latihan lah ya. Coba latihan dari 3 nomor ini aja. 3 tambah J7 dikalikan 8 kurang J5 sama dengan berapa? Ya. Dalam berapa ini dalam A sudut B, sudut theta ya. Sudut theta derajat ya. Kemudian 52 sudut 18 derajat dibagi 52 kurang J18 dibagi 2 tambah J3 kira-kira gitu lah ya, sama dengan A sudut theta derajat. Berapa A berapa theta ya, yang ditanya ya, berapa A berapa theta. Coba Anda latihan, karena kalau ini nanti bakal ditanya di kuis minggu depan ya dengan angka-angka yang lain, tolong dijawab ya. Ini kalau nggak bisa mengerjakan ini ya sama aja dengan tidak bisa mengerjakan satu soal ya.
homework ini ya. Homework keberapa lah ya? Ke-8 kali. 8 ya. Deadline-nya tanggal 11 tambah 7, 18 November 2024. Ya. Mudah mestinya. Cuma nanti begitu di kuis beda lagi angkanya. Udah begitu di kuis beda lagi angkanya, jangan sampai Anda nggak bisa jawab. Untuk yang di rumah ada pertanyaan? Ini masih sepertiga jalan atau setengah jalan ya. Jadi minggu depan kita maju lagi membuat sketsanya. Dan itu banyak sekali sudut-sudut yang Anda harus mengerti. Jadi ini warming up lah untuk mempersiapkan sudut. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kelasnya bisa kita akhiri sampai di sini. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan. Langsung jam kedua kita akan kuis ya. Jam pertama kita akan lanjutkan sedikit mengenai root locus. Silakan kalau ada mau bertanya. Ya, tidak ada. Nanya Pak, maaf Pak. Pak, untuk kuis besok materinya dari mana? Mulai dari mana Pak? Time domain specification, PID dan perhitungan sudut ya. Time domain specification, PID controller, penghitungan sudut seperti yang kita pelajari materi hari ini ya. Sudut sin konstan, kemudian kalau kompleks bilangan kompleks ya, bilangan vektor kompleks, konversi ke bilangan magnituda sudut, mana bilangan kompleks yang tadi 3 tambah J7 misalnya, 8 kurang J5 bisa nggak dikonversi ke magnituda itu artinya besar ya, dan sudut, magnituda dan sudut, atau sebaliknya dari sudut dan magnituda ubah ke bilangan kompleks. Ini semua udah ada di big paper kita ini ya, karena di sini udah saya tunjukin ya bagaimana mau dari magnituda sudut ke kompleks ini, dari kompleks ke magnituda sudut ya tadi ini udah berkali-kali ya, kompleks ke magnituda sudut ini dia, kompleks 2 tambah J jadi magnituda sudut, magnituda 2,24 sudut 26,6. Siapa tadi yang jawab? Bimo ya? Iya Pak. Oke. Itu dia. Ya. Baik. Untuk kelasnya dan homework ini ada 2 soal. Sekedar warming up. Minggu depan kita lanjutkan. Selamat malam untuk Anda semua. Malam, makasih Pak. Terima kasih.